Gelandang Manchester United, Fred, mengakui karirnya tak berjalan mulus. Dia pernah berada dalam situasi yang sangat sulit karena merasa menjadi pembelian flop United. Manchester United membeli Fred dari Shakhtar pada 2018 lalu. Saat itu United membayar 59,4 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain asal Brasil itu. Harga Fred terhitung sangat mahal bagi United. Dia pun masuk dalam urutan ke-6 pemain paling mahal yang pernah dibeli United sepanjang masa. Kondisi inilah yang membuat ada ekspektasi tinggi pada Fred. Fred datang ketika kondisi United tak cukup baik. Kabarnya Jose Mourinho sebagai manajer tak pernah mengajukan nama Fred untuk dibeli. Fred pun gagal menembus tim inti United di musim pertama. Musim pertama sangat sulit. Saya pikir banyak pemain menderita karena ini. Buka Fred dikutip dari Globo Esporte. Fred memang tidak menjadi pilihan utama. Dia hanya memainkan 17 laga di Premier League musim 2018-2019. Itu pun hanya 5 kali tampil penuh selama 90 menit. Situasi yang sulit bagi Fred. Fred tidak pernah benar-benar masuk dalam skema utama Mourinho di United. Performanya pun tak cukup bagus. Alhasil, Fred mendapat banyak kritik. Fred saat itu disebut sebagai transfer gagal United. United sudah sepenuhnya berada pada kendali Ole Gunnar Solskjaer saat Fred memainkan musim kedua. Fred pun mulai mendapat angin segar. Kesempatan datang saat para pemain tengah tumbang di awal musim 2019-2020. Fred kini bukan anak bawang di lini tengah United. Solskjaer tahu betul apa yang bisa diberikan Fred untuk United. Fred pun bakal bekerja lebih keras untuk bisa bermain reguler. Saya mendengar beberapa orang di pihak saya mengatakan bahwa saya harus meningkat. Hari ini saya kembali, saya sangat bahagia dan saya ingin bertahan selama bertahun-tahun, tegas Fred. Bruno Fernandes pernah hampir pindah ke Newcastle. Mengapa batal? Gelandang Manchester United Bruno Fernandes sebetulnya punya kesempatan pindah ke Newcastle. Fakta tersebut diungkapkan oleh Rafael Benitez. Fernandes bergabung dengan MU dari Sporting Lisbon pada bursa Januari musim 2019-2020. Setan Merah mengeluarkan 55 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Fernandes. Namun klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut tidak sia-sia menebus Fernandes dengan harga mahal. Gelandang asal Portugal itu langsung nyetel dengan permainan Setan Merah. Sampai sejauh ini Fernandes sudah mencetak 27 gol dari 48 penampilan untuk MU. Selain itu, mantan pemain Udinese tersebut juga membuat 17 assist. Selama menangani Newcastle, Benitez sempat menginginkan Fernandes. Dia berusaha membawa sang gelandang ke ST James Park, namun The Magpies akhirnya memutuskan mundur mengejar Fernandes. Sebab sang pemain memiliki masalah dengan pihak klub dan masalah itu bahkan harus dibawa ke pengadilan. Bruno Fernandes adalah pemain yang kami awasi selama saya di Newcastle United, kata Benitez kepada The Times. Dia ada di Sporting Lisbon dan dia punya masalah dengan klubnya. Ada kemungkinan dia bisa pergi dengan gratis. Kami maju tapi masalahnya adalah masalah itu akan dibawa ke pengadilan dan itu akan memperumitnya. Klub tidak menginginkan itu. Meski begitu, mantan manajer Liverpool dan Chelsea tersebut mengakui kalau Fernandes kini telah menjadi pemain yang sangat penting bagi Manchester United. Dia sangat penting untuk Manchester United. Dia mengubah segalanya dengan cara dia bermain, assist dan gol. Lanjutnya, dia memiliki kepribadian, dia mencoba untuk mencari umpan yang tepat. Dalam pertandingan terakhir, saya melihatnya selalu berusaha menekan dengan determinasi dan intensitas. Ole Gunnar Solskjaer pastikan beberapa pemain MU akan pergi di bulan Januari. Manchester United telah mengucapkan perpisahan kepada salah satu pemainnya, Timothy Fosu Mensah, baru-baru ini. Dan sepertinya mereka akan melihat kepergian pemain lainnya di bulan Januari ini. Sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer nampaknya sudah punya formula yang pas untuk Manchester United. Dalam formula tersebut terlihat kalau sejumlah pemain tak akan memiliki masa depan di Manchester United. Sejumlah pemain diyakini akan meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Fosu Mensah merupakan yang pertama, di mana pemain kelahiran tahun 1998 tersebut sudah menetapkan Bayer Leverkusen sebagai tujuannya. Berikutnya pemain yang digadang-gadang akan menyusul langkah Fosu Mensah adalah Marcos Rojo dan Jesse Lingard. Bahkan kiper ketiga The Red Devils Sergio Romero sedang mengemas barang-barangnya untuk segera pergi. Solskjaer sendiri mengungkapkan bahwa pintu keluar The Red Devils terbuka lebar buat siapapun yang ingin pergi. Namun ia menekankan kalau mereka baru bisa pindah ketika ada klub yang bisa memenuhi permintaan harga dari klub.
Anda tak bisa berkata tidak karena di dunia sepak bola banyak hal yang bermunculan. Ada kesempatan yang tidak bisa kami tolak dan jika itu terbaik buat klub dan pemain maka itu akan kami tinjau, katanya di situs resmi klub. Pada saat ini saya tidak bisa memberikan perkembangan terbaru soal itu. Saya sungguh tidak tahu menau sudah sejauh mana proses negosiasi berjalan, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Solskjaer juga berbicara soal kepindahan Fosu Mensah. Pemain jebolan Akademi The Red Devils tersebut tidak mendapatkan kesempatan bermain yang layak sejak menembus skuad inti pada tahun 2016 lalu. Setahun jadi kapten Manchester United, Harry Maguire minta saran kepada legenda. Harry Maguire ditunjuk sebagai kapten Manchester United setahun lalu. Dia berbicara tentang hak istimewa dari peran tersebut dan meminta nasihat kepada ex-kapten United Brian Robson. Januari ini nampaknya penting sebagai bulan peringatan bagi Manchester United. Bulan ini menandakan setahun sejak kekalahan laga tandang domestik terakhir, setahun setelah kunjungan terakhir mereka ke markas Liverpool, setahun sejak kedatangan Bruno Fernandes. Tepat setahun yang lalu, Ole Gunnar Solskjaer menunjuk Harry Maguire sebagai kapten baru Manchester United. Ini merupakan setahun yang penuh peristiwa bagi Harry Maguire. Dia memimpin skuad United yang tidak konsisten dalam banyak hal, sementara performanya sendiri di awal musim juga tidak sempurna. Baru-baru ini Maguire stabil menampilkan performa terbaiknya sejak kepindahannya dari Leicester sebesar 80 juta pounds dan setara dengan performa Manchester United saat ini. Saya telah belajar banyak sebagai kapten tim ini, kata Maguire kepada Manchester Evening News seperti dikutip bolasport.com. Pertama dan yang terpenting, ini adalah kehormatan yang besar, tapi saya datang ke sini untuk memenangkan pertandingan dan juga memenangkan trofi. Saya hanya kebetulan memainkan ban kapten ini, tutur Maguire. Maguire telah banyak sekali menerima kritikan semenjak rekor transfernya dari Leicester City, tapi dirinya tidak pernah kehilangan kepercayaan dari Ole Gunnar Solskjaer maupun rekan setimnya. Ketika dirinya ditunjuk sebagai kapten, pria berusia 27 tahun itu berusaha bertemu staf United sebanyak mungkin. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam sejarah Manchester United, termasuk dengan meminta nasihat dari mantan kapten United, Brian Robson. Saya telah berbicara banyak dengan Brian Robson karena dia merupakan mantan kapten United dan dia mengatakan banyak hal kepada saya, tapi saya mempunyai cara tersendiri untuk menjadi kapten. Saya akan menjadi diri saya sendiri, punya suara sendiri dan melakukannya dengan cara sendiri, tutur Maguire.